Nah, ketika memandikan, kesentuh tuh parjinya si mayit. Ya, nggak sengaja. Itu tetap batal. Jadi mau parji orang masih hidup atau parji orang yang sudah meninggal, tetap hukumnya membatalkan wudu. Walau limayitin, katanya tuh. Kalau mau masuk di situ duduk Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd, yang saya hormati para jamaah yasinan rutin malam Jumat. Pertama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat nikmatnya malam ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan rutinitas kita di malam Jumat, yaitu melaksanakan salah satu kesunahan, membaca Al-Qur'an, membaca tahlil, membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi wasilah dari keberkahan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita semua, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga umatnya yang soleh dan soleha. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan terutama Sohibul Fadilah, ya, guru-guru kita yang mungkin sudah mendahului kita. Mari sama-sama kita doakan dan kita mulai dengan membaca tawasul kepada Rasulullah SAW, sekaligus juga mendoakan guru-guru kita, terutama musannif atau pengarang kitab ini, yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila wa khususan hadiatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sambung dengan membaca doa. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Baik Bapak-Bapak sekalian, kita lanjutkan kelanjutan dari kitab Fathul Mu'in, di mana sekarang sudah kita menginjak ke materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Pembatalan wudu. Ya. Sebagai kita tahu dalam ilmu fikih bahwa dalam ibadah-ibadah itu baik toharoh, sholat dan lain sebagainya, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan supaya ibadah kita itu sah. Kalau ada pertanyaan, berapa besar sih pahalanya? Wah, itu nggak bisa dijawab tuh. Ustadz manapun nggak bakal bisa jawab berapa besar pahala yang diperoleh seorang hamba. Karena itu hak utama atau hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa dianalisa atau diidentifikasi hanya sah atau tidak sah. Dari mana patokannya? Tentu dari para ulama yang sudah merumuskan. Jadi rumusnya udah dikasih nih pas sama para ulama, tinggal kita praktekkan saja. Mulai dari rukun-rukunnya, mulai dari pembatalannya, hingga sunah-sunahnya,
hal-hal yang dimakruhkan itu ada semua dalam ibadah kita sehari-hari. Mulai dari wudu, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan kalau sekarang kita masuk ke pembatalan wudu. Kemarin dijelaskan di sini bahwa batalnya wudu itu ada 4 macam. Sedikit ya, 4 ya. Mas Ariel, sedikit. Cuma 4. Diinget ya. Diingetin nih. Jangan sampai lagi wudu ya, kemudian menimpa salah satunya, maka wudunya sudah batal. Jangan sampai punya pikiran kayak gini. Batalnya wudu kan 4. Begitu wudu kentut, baru 1, masih ada 3. Nggak kayak gitu. Sampai 4 batal baru selesai. Nggak, maksudnya salah satunya. Jadi kalau salah satunya kita alami dari keempat ini, maka wudhu kita otomatis batal walaupun baru 1. Jangan nunggu 4-4-nya kita alami, repot. Boleh Pak Thomas nanti siapin pertanyaan. Yang pertama kemarin itu adalah nyata keluar sesuatu dari 2 jalan kita, baik dubur maupun kubul. Kubul itu jalan depan, dubur itu jalan belakang. Kecuali air mani atau sperma. Kalau itu yang keluar nggak batal tuh wudunya, tapi wajib mandi junub, mandi besar, mandi wajib. Gitu ya. Orang keluar mani tuh. Tapi wudunya nggak batal. Ya. Mungkin habis wudhu Pak Thomas gitu kan, terus ngehayal atau memikirkan sesuatu sisa tadi malam gitu kan, sampai keluar tuh, itu nggak batal wudhunya Pak Thomas, tapi harus mandi tetap karena punya hadas besar. Delay. Oke, itu yang pertama ya, keluar sesuatu secara nyata. Kalau ragu tadi keluar angin apa enggak ya, keluar angin apa enggak ya, itu belum batal ya. Yang keluarnya baik cair, padat maupun gas, 3-tiganya keluar tuh, itu membatalkan wudhu ya. Terus yang kedua, hilang akal kemarin itu. Jadi akalnya itu hilang, baik karena mabuk, gila, pingsan atau tidur ya. Jadi itu hal-hal yang menyebabkan kita hilang akal. Yang sering sih tidur. Setelah tidur biasanya pingsan, apalagi yang fisiknya lemah, biasanya sering pingsan tuh. Itu wudunya batal. Atau mabuk, nih yang suka amer, hati-hati tuh. Itu bisa menghilangkan atau membatalkan wudu. Lagi ada orang habis wudu minum amer. Mungkin ada aja ya. Kita nggak pernah tahu kelakuan orang kan, macam-macam, dan itu kalau sampai mabuk maka membatalkan. Kemudian, nah yang permanen tuh biasanya gila tuh, baik depresi ya, habis diputusin apa namanya pasangannya ya. Putusin cowok. Cowok. Makanya kalau gila jangan permanen. Ada gila temporer. Itu hilang akal. Terus juga kemarin dibahas kalau duduk bisa nggak wudunya nggak batal, bisa. Maaf, kalau tidur bisa nggak wudunya nggak batal, bisa dengan cara tidurnya duduk. Ya, ini kebiasaan waktu Kalau di kereta boleh. Jumat tuh. Terus yang ketiga nih, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga nih. Wasalisuha, Pak Thomas, yang ketiga masuparji adamiyin. Wah, ini favoritnya Pak Thomas nih. Menyentuh farji atau kemaluan atau menyentuh tempatnya jika farjinya itu terpotong. Paham ya? Jadi mungkin ada yang terpotong sampai habis itu si farji, tapi lokasinya persis di situ. Nah, ketika kesentuh sama tangan kita maka batal. Ya. Al mahalikotihi atau tempat tadi yang terputus tadi. Walau limayitin itu yang hidup. Kalau farjinya orang yang sudah meninggal gimana? Misal Pak Thomas ya, jadi dipercaya untuk memandikan jenazah.
Itu kan Fatimah sudah punya wudhu tuh, mungkin perkiraan. Nah, ketika memandikan, kesentuh tuh farjinya si mayit. Ya, nggak sengaja, itu tetap batal. Jadi mau farji orang masih hidup atau farji orang yang sudah meninggal, tetap hukumnya membatalkan wudhu. Walau limayitin, katanya tuh. Awasogirin. Kalau yang disentuh itu farjinya anak-anak gimana? Tetap batal. Ya. Mas Niko habis wudhu suruh apa biasanya nyebokin anak, ya tetap batal itu, wudhu lagi. Wudhu lagi karena wudhunya batal. Awasogirin katanya nih di sini. Atau farjinya anak kecil. Kalau 17 tahun ke atas gimana? Apalagi? Nggak boleh juga. Mungkin. Nggak boleh juga. Orang mananya. Biangnya. Kalau hewan Pak, Nah, di sini nggak disebutin nih. Emang ada yang mau juga? Ya mungkin punya Iseng. kucing atau ya. Tapi di sini nggak disebutin nih. Kucing udah ada pampasnya sekarang. Mungkin boleh. Karena nggak lumrah orang pegang panci hewan itu, nggak lumrah. Ya, tapi mungkin ada, tapi di sini nggak disebutin. kelainan itu. Kelainan. Ya. Saya nggak berani bilang boleh nih, soalnya lu pernah denger juga nih. Ya, boleh nanti di browsing itu. Kubulan kanal farju au duburon. Nah, baik farji bagian depan kubul au duburon atau farji bagian belakang yang disebut dengan dubur. Jadi alat kelamin itu bahasa Arab secara globalnya adalah farji. Farji. Nah, kalau depan disebut dengan kubul, kalau belakang disebut dengan dubur. Ya. Walaupun biasanya nih farji ini identik sama perempuan biasanya. Tapi Farji ada yang nama orang. Ya, ada. Fajri itu. Tapi ada juga Fajio. Farjiono, Hargito mas. Farjito. Hargito. Diberi berapa kukat? Udah ya. Jadi menyentuh farji itu membatalkan wudhu. Nah, kalau ada itu farjinya tuh kalau udah putus gimana? Sunat misalkan. Kan ada tuh sisa daging yang kebuang. Nah, kalau habis wudhu megang itu gimana? Di sini lanjutannya mutasilan aw maqtu'an illa maqti'a fil khitani. Baik Pak, tadi farji depan maupun farji belakang, baik yang masih tersambung atau yang terputus. Maksudnya terputus di sini farjinya secara utuh terputus. Mungkin ada tsunami atau apa gitu kan, di bencana bisa aja kan. Kita lagi evakuasi orang, evakuasi korban. Wah, di sana beda lagi di sana ya. Dibolongin. Sama tuh dokternya ketika nyentuh itu tetap batal dia kalau dia muslim dan lagi berwudu ya. Tetapi ada pengecualian, memegang daging seseorang yang sudah dikhitan tidak membatalkan wudu. Tadi kalau yang sisa khitan itu, yang kulupnya itu ketika kita sentuh, ketika kita punya wudu itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau farjinya secara utuh ya, itu tetap membatalkan. Baik yang masih nyambung maupun yang sudah putus tadi. Kemudian lanjutannya wanakidu minad duburi multaqal manfadi. Bagian belakang dubur yang dapat membatalkan wudu adalah kulit yang mengitari lubang. Nah, Pak Thomas habis wudu kegatelan. Ya. Kemudian garuk-garuk bagian belakang dubur itu, ingat depan atau belakang? Belakang. Nah, bagian belakang itu mana yang ngebatalin? Di sini yang sekitar lubangnya saja, lubang belakang.
Itu yang membatalkan. Kalau yang bagian atasnya belum. Matahari. Bunga mataharinya ini. Itunya yang membatalkan ya. Bunga mataharinya, betul. Wa minal qubulil mar'ati multaqo syafroiha. Sedangkan bagi wanita adalah tempat bertemunya kedua bibir di atas lubang vagina. Itu membatalkan tuh. Pak Thomas paham? Kalau lagi punya wudhu jangan coba-coba itu, batal wudhunya ya. Kalaupun dimintain tolong sama istri nggak boleh Pak Thomas ya. Sorry mah punya wudhu gitu. Ini kalau malam boleh kali. Gampang wudhu lagi. Gampang wudhu lagi boleh. Emang boleh, emang. Lama waro'ahuma kama hali khitaniha. Selain yang disebutkan tadi tidak membatalkan wudhu. Misalnya menyentuh tempat khitannya. Tuh ya. Jauh banget mantap dari mantap. Gilus kasih aja, gilus lah. Intinya ketika kita punya wudhu jauh-jauh lah dari dua dubur dan kubul tadi. Nah, kalau tadi kan farjinya membatalkan. Kalau sekarang yang kesentuh bulunya doang. Nah, gimana itu? Batal kagak tuh? Nah, jauh soalnya kan bulunya kan. Naam, katanya betul yang demikian itu membatalkan, maksudnya tadi menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Yunda buludu'u min masi nahwil anatin wabatinil alyati. Tetapi disunahkan wudhu bagi orang yang menyentuh sejenis rambut kelamin yang tumbuh di bawah perut dan bagian dalam dubur. Kalau kesentuh bulunya, maka sebaiknya wudhu aja. Itu kita dapat sunahan. Jadi wudhunya diulang. Itu kita dapat pahala sunnah. Artinya walaupun nggak membatalkan, tapi di situ ada kesunahan, yaitu kita mengulang wudhunya tadi, ya, biar lebih utama. Pokoknya di bawah perut. Bawah perut, sama perut, biasanya kan di dubur juga tuh ada tuh bulu-bulunya. Nggak ada nih. Sekitar area itu. Bulu Nah. halus sama bulu apa? Semuanya. Iya. Penting bulu. Yang penting bulu. Kalau Wah, yang bawah berarti batasnya sampai lutut atau gimana Pak? bawah mana nih? Yang bawah. Kalau yang atas kan sampai pusar nih, sampai di bawah pusar. Kalau yang bawah itunya, Pokoknya pas kemaluannya aja, jadi nggak sampai ke lutut. Oh, Kecuali gondrong habis ini. Kecuali dari sini pas ditarik sampai lutut. Biasanya kumis kan jenggot. Bisa. Ada orang yang piara itu. Ali gondrong. mungkin kalau pakai konteka mungkin. Nggak pakai konteka mungkin ya. Nah, tadi ya, wabatinil aliyah tadi dalam wal usnayaihi. Nah, kalau bijinya gimana? Wah, ini mulai ini. Pak Thomas seger kayak matanya. Begitu pula artinya tadi apabila menyentuh dua buah biji tadi telur, kemudian rambut kelamin yang tumbuh di atas zakar atau farji, pangkal paha, ya, menyentuh seseorang yang berpenyakit kusta, itu juga disunahkan maksudnya. Yang demikian pula di sini maksudnya demikian pula yundabu, demikian pula disunahkan mengulang wudhu kalau kita kesentuh si biji kita tadi itu tadi. Ngerti sampai sini? Nah. Kemudian lanjutannya fauqa zakarin wa asli fakhdin wa lamsi sogiratin wa amradin wa abrasin wa yahudiyin wa min nahwi fasdin.
orang yang sudah diambil darahnya melihat perempuan dengan syahwat walaupun mahram. Wah. Jadi Pak Thomas habis wudhu, ada ibu-ibu lewat, keluar syahwatnya. Ya, syahwat itu apa ya? Ada, itu sebaiknya wudhu ulang. Ya, disunahkan. Rapi atau enggak, Pak? Bukan intinya langsung Intinya kan berdiri lah, itu kita lah. keluar ya syahwatnya. Ada kucing lewat aja. Kucing lewat. Wudunya emang di mana ya wudu? di Stasiun bisa. Nah, kalau mahram gimana? Misalkan istri sendiri, ya tetap sunahnya kita wudhu. Apalagi yang bukan mahram. Itu udah dosa juga itu. Kalau mahram, dosa mah enggak, cuman tadi sunah wudhu lagi. Kemudian wa talafudzi bimaksiatin, mengucapkan perkataan kotor sesudah atau sedang marah, wa ghadabin, sedang marah. Jadi mengucapkan kata-kata yang caci maki, kotor, segala macam yang jorok, itu sunnah kita wudhu lagi kalau udah habis wudhu. anak-anak suka lari-lari. Parah. Itu sunnah wudhu lagi. Wudhunya nggak batal, tapi lebih utama wudhu lagi. Malah lari-lari. Atau waham limayitin, ngangkat mayit, ngangkat jenazah. Oh, batal juga. Batal kagak, tapi sunnah wudhu lagi. Jadi kita mungkin ada saudara yang meninggal gitu kan, kita punya wudhu, kebagian tuh giliran ngangkat jenazah, ya itu kita disunahkan wudhu lagi. Kalau yang nyentuh doang nggak kebagian ngangkat gimana? Wa masihi juga nyentuh jenazah, memegang jenazah, sama aja. Wa qasi zufrin, memotong kuku, wasyaribin atau kumis, itu juga sama. Habis wudhu iseng memotongin kumis, sama. Wa halqi ra'sihi, dan mencukur rambut. Tuh, sunnah wudhu ulang ya. Artinya wudhunya nggak batal, nggak masuk dalam pembatalan wudhu, tapi disunahkan untuk wudhu lagi. Nah, di sini ada nih yang tadi tanyakan Mas Dab. Wa kharaja bi adamiyin, kecuali dari kalimat Adam, maksudnya kalau bukan bangsa Adam, termasuk tadi pertanyaannya apa? Menyentuh kemaluan kucing misalkan, atau binatang yang lainnya. Farjul bahimah idla yustaha. Nah, memegang kelamin binatang tidak membatalkan wudhu sebab tidak diingini biasanya. Paham gak nih? Iya. Pegang kemaluan kucing misalkan, itu nggak membatalkan wudhu karena biasanya kita nggak nafsu sama kucing. Kalau nafsu Nafsunya sama ayam gitu. Kalau sama kucing nafsu, wah nafsunya itu yang bikin batal. Ya. Wa min sama jazan nazuru ilaihi bi batni kafin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man massa farjahu, wa fi riwayatin man massa zakaran falyatawaddo. Oleh sebab itu boleh melihatnya. Tadi melihat apa? Melihat farji binatang. Batal menyentuh farji itu bila menggunakan telapak tangan, sebagaimana sabda Rasulullah, man massa farjahu, barang siapa yang memegang farji. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man massa zakaron, kalau laki-laki biasanya bahasa yang umum itu zakar, kalau perempuan farji. Gitu ya. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, fal yatawaddo, maka harus berwudu. Nah, tadi disentuhnya dengan batnul kaf, telapak tangan bagian dalam. Jadi kalau kena ini nggak jadi masalah. Kata Mas, gatal banget gitu kan, kalau nggak digaruk nih nggak husu nih sholat nih. Boleh Pak, tapi pakai bagian belakang, busruk aja terus sampai lecet gitu.
Aduh, ini banyakkan sensornya. Banyakkan tet ya. Ya, jadi bukan maksud porno, tapi inilah ilmu Islam. Jadi menyeluruh gitu. Itu salah satu keutamaan Islam. Jadi Islam itu agama yang super komplit. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, semua diatur dalam Islam. Ini membuktikan bahwa ajaran ini benar-benar datang dari yang maha tahu tentang kondisi manusia. Karena aturannya juga menyeluruh, apa yang kita butuhkan itu diatur. Itu luar biasanya ya. Wabatnul kafi, yang dimaksud telapak tangan itu yang mana? Huwa batnur rohataini wabatnul asobi. Yang dimaksud telapak tangan bagian dalam itu ialah telapak kedua tangan, jari bagian dalam dan sisinya ketika kedua telapak tangan dan jari itu dirapatkan serta ditekan sedikit. Jadi kalau ditekan sedikit, ini nggak kelihatan. Nah, ini yang disebut dengan batnul kaf. Jadi kalau yang pinggirnya nggak termasuk, yang belakangnya tidak termasuk. Jadi kalau kita tekankan sedikit di sini, selamat datang. Nah, ini yang nggak kelihatan, ini yang disebut dengan batnul kaf. Inilah yang kalau kita sentuh kemaluan atau farji tadi, itu membatalkan wudu. Jadi kalau luarnya enggak. Ya. Wa batnul asabi wa munhafir ilaiha ingdan tibakihima ma'a yasiri tahamuli duna ru'sil asabi. Namun bagian dalam ujung jari di antara jari-jari itu serta bagian pinggir telapak tangan tidak termasuk. Tidak termasuk tuh. Tadi kalau kita tekan sedikit, nah yang nggak kelihatan itulah yang disebut dengan batnul kaf, itu yang membatalkan. Kalau pakai celana, Nah itu ada penghalang, ada hijab, nggak jadi masalah. Ini yang nggak boleh langsung. pakai sholat Jumat, semut gigit. Ada celana, ya pakai celana. Yang digaruk celananya nggak langsung, nggak kulit ketemu kulit. Oh, Nah, nggak apa-apa. Yang batal tuh kulit ketemu kulit, ya. Tapi kalau ada pelindung nggak batal. Kalau langsung nggak boleh patah. Iya. Mas. Paham. Ya, Kalau sarung kayak gini ya Pak Dipur nggak boleh. 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 Ada pelindungnya. Iya, ada kain. Yang nggak boleh sarungnya diangkat dulu, tangannya dimasukin. Nggak pakai celana. Kulit ketemu kulit. Udah pokoknya pakai sarung. Nah, sampai sini ada pertanyaan, monggo. Udah mau digarukin dicium. Wangi itu. Kayak orang gintus tumbila. Atau Mas, Bentar. Kayak pelatih Jerman. garuk ini wangi enggak? Aduh, Jerman. Pertanyaan, Ya, silakan. Nih, nomor 3 habis tuh. Jadi, 1 kemarin itu keluar sesuatu dari kubul dan dubur dengan nyata, baik pada cair maupun gas. Yang kedua, hilang akal sebab gila, mabok atau tidur, kecuali tidurnya duduk seperti pada kasus sholat Jumat, itu tidak. Kemudian yang ketiga adalah tadi menyentuh farji atau zakar, ya. Tuh. Ya, yang mananya monggo. Ya, Pak Thomas, udah jelas? Nah, tangan nih. Nah, kalau jelas kita lanjutin. Terus yang terakhir apa dalam pembatalan wudhu? Kan ada 4, 3 udah tuh. Warabi'uha talaqoi basyaratai zakarin wa unsa walau bila syahwatin. Yang keempat adalah bertemu 2 kulit, yaitu kulit laki-laki dan perempuan tanpa penghalang. Kulit ketemu kulit. Walaupun bila syahwatin, tanpa ada syahwat, ada getaran, ada nafsu, ya. Wa in kana ahaduhuma mukrohan, dan sekalipun salah satu diantaranya dalam keadaan dipaksa, tetap itu membatalkan wudhu. Ayo lo, sentuh nggak? Kalau nggak, gua dor gitu kan. Nah, itu tetap batal wudhunya. Itu yang hidup. Kalau salah satunya udah meninggal, gimana? Mayitan, sekalipun dia sudah
ataupun sekalipun menyentuh mayit tetap batal wudunya. Tadi ya. Tetapi kalau mayitnya batal nggak wudunya? Enggak. Nah, lakin layan kudu wudu'ul mayiti, tetapi hal itu tidak membatalkan wudunya mayit. Ana aja mau wudu. Kan udah diwuduin. Iya. Jadi habis dimandiin, sunahnya tuh mayit diwuduin. Nah, habis itu misalkan nih ada yang keluarganya biasanya mau cium kening atau apa kan, yang bukan misalkan yang meninggal laki-laki, ini perempuan mau cium keningnya sebagai bakti terakhir, misalkan keluarga jauh, sepupu segala macamnya, itu tidak membatalkan wudu si mayit, tapi wudu yang hidupnya jadi batal. Itu maksudnya Mandiko. Bukan berarti mayitnya wudu sendiri. Iya. Enggak. Padahal ayo. Dia mau batal. Gara-gara lu. Gara-gara lu sih gak jadi mati nih, gak wudu lagi. Kata Thomas, lu jangan sendiri keburan dah. Itu ya. Jadi ketemu kulit laki-laki dan perempuan ya, yang bukan baik yang mahram maupun bukan mahram nih kalau di sini ya, dalam mazhab Syafi'i ya, baik syahwat maupun tanpa syahwat, atau tanpa syahwat aja udah batal, apalagi pakai syahwat, itu membatalkan wudu. Tapi ada pengecualian nih. Wal muradu bil basyarati huna ghairu sya'ri. Yang dimaksud dengan kulit di sini ialah selain rambut. Rambut kita masuk kulit tuh. Jadi kalau rambut ketemu, misalkan habis wudu kita ngusap rambut istri kita, itu nggak batal wudu kita. Karena kulit ketemu rambut. Gitu ya. Ketemu kulit Itu yang batal. walaupun sama istri, Iya. walaupun tanpa syahwat. Iya. Ya. Itu. Bukannya ini ya, Apa? mahram. Nah, di sini ada perbedaan. Mahram yang tidak membatalkan wudu itu mahram sedarah. Ke ibu gitu. Ke ibu, ke anak perempuan, ke ente punya wudu, ke si Jasmine nggak batal. Atau ke ibu ente atau ke nenek itu nggak batal. Tapi kalau ke istri batal karena muhrimnya pia akad nikah, bukan muhrim darah. Gitu ya. Jadi muhrimnya pihak pantura nggak boleh dah. Tapi uniknya Ganti begini. sama istri batal, tapi sama mertua nggak batal. Tuh, kok bisa gitu? Karena dia termasuknya orang tua kita. Kan tanpa saudara. Gimana tuh? Itu pengecualian. Ya. Itu istimewanya tuh. Jadi ini menunjukkan bahwa kita sama mertua nggak usah dibedain, mentang-mentang mertua terus dibedain sama ibu kita kandung. Di situ maksudnya. Ya, hikmahnya. Tadi yang bukan kulit ya itu rambut, gigi. Nah, gigi juga sama nih. Jadi kalau mau nggak batal wudunya ya, salamannya pakai gigi aja udah. Gigi ketemu gigi. Kalau bibir Pak. Nah, bibir kan kulit. Boleh. Oh, boleh. Kulit bibir Pak. Kulit bibir. Enggak pakai sendok aja sambil megang satu-satu. Atau kukunya itu juga nggak batal, kuku tuh. Jadi rambut, gigi, kuku itu yang nggak membatalkan kalau kesentuh. Kalau Syekhuna berkata, wa ghairu batinil ain, selain mata sebelah dalam, liqaulihi ta'ala aula aula mastumun nisa'i aula mastum. Yang demikian itu karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, atau kamu telah menyentuh perempuan. Tapi dalam mazhab yang lain, menyentuh di sini maksudnya bukan hanya kulit ketemu kulit sampai ke hubungan suami istri baru membatalkan. Tapi mazhab yang lain, ketika nyentuh istri itu tidak batal. Yang batal di situ sampai jima. Ya. Ada. Jadi penafsiran kata mashu dalam Al-Quran itu ditafsirkan oleh ulama lain sampai dengan hubungan suami istri, tapi dalam mazhab Syafi'i yang terkenal dah sangat hati-hati itu sentuhan kulit saja sudah membatalkan wudu. Gitu ya. Kalau ketemu rambut gimana?
Boleh. Kan tadi Enggak, rambut ini loh. Boleh. Boleh. Nggak batal. Jadi digibas gini. Udah kayak iklan sampol. Emeron. Aduh. Itu. Ya, ada pertanyaan? Niko, jangan cengir doang ngomong. Udah berapa menit nih? Apa yang mau di Apa kek? Itu ya. Jadi selesai tuh dalam batal wudu 4 poin tadi tuh. Kalau kita rangkum, yang pertama apa tadi? Lupa saya juga. Nyata keluar sesuatu dari 2 jalan depan belakang, baik padat, cair maupun gas. Yang kedua, hilang akal baik sebab mabuk, gila ataupun pingsan atau tidur. Yang ketiga tadi menyentuh kemaluan ya. Yang keempat yaitu bertemunya kulit laki-laki dan perempuan, baik syahwat maupun tanpa syahwat, kecuali dengan yang masih anak-anak itu nggak membatalkan, yang belum balik jadi masalah. Cukup. Nah, untuk malam Jumat ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau banyak senda guraunya, banyak ketawanya. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari pembelajaran kita, taklim kita, dan mudah-mudahan diampuni segala kesalahan saya tadi, terutama dalam menyajikan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Walau syakka wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Wa bi'anil hakim innaka lamusallin ala siratil mustaqim hadina Cek sound. Halo 1 2 3. Jamaah yang saya hormati, kita ketemu lagi di yasinan rutin malam Jumat. Alhamdulillah. Kita lagi cek sound dulu nih. Suaranya udah mantul atau belum? Sudah. Oke, cukup. Sudah.